Salam kerahiman. Hari ini 11 September. Kita ketemu lagi untuk sama-sama baca dari 663 dan 666. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 663. 22 Juli. Oh Yesusku, aku tahu bahwa kebesaran seseorang menjadi nyata dari perbuatan-perbuatannya dan tidak dari kata-kata atau perasaannya. Pekerjaan-pekerjaan yang datang dari kitalah yang akan berbicara mengenai kita. Oh Yesusku, jangan biarkan aku bermimpi di siang bolong, tetapi berilah aku keberanian dan kekuatan untuk memenuhi kehendak-Mu yang kudus. Yesus, kalau Engkau ingin meninggalkan aku dalam ketidakpastian, bahkan sampai ke akhir hayatku, terpujilah nama-Mu yang kudus. 666. Aku tahu bahwa semua perjuangan untuk mewujudkan kesempurnaan dan semua kesucian bertumpu pada kehendak Allah. Pemenuhan kehendak Allah secara sempurna merupakan kematangan dalam kekudusan. Dalam hal ini tidak ada ruang untuk keraguan-raguan. Menerima terang Allah dan mengetahui apa yang dikehendaki Allah, tetapi tidak melaksanakannya adalah suatu penghinaan besar terhadap kemuliaan Allah. Jiwa seperti itu patut ditinggalkan sama sekali oleh Allah. Ia mirip dengan Lucifer, yang memiliki terang cemerlang, tetapi tidak melaksanakan kehendak Allah. Ketenangan yang aneh meliputi jiwaku ketika aku merenungkan bahwa kendati segala kesulitan, aku selalu dengan setia mengikuti kehendak Allah yang aku ketahui. Oh Yesus, berilah aku rahmat supaya kehendak-Mu yang sudah ku ketahui, ku wujudkan, ya Allah. Bicara tentang kehendak Allah ya. 22 Juli 1936. Aku tahu bahwa kebesaran seseorang menjadi nyata dari perbuatan-perbuatannya, tidak dari kata-kata atau perasaannya. Aku tahu, Suster Faustina tahu, dan ini juga mau diberitahukan kepada kita. Jadi kebesaran seseorang, kehebatan dalam tanda kutip, kehebatan seseorang bukan dari kata-katanya atau dari perasaannya, tapi dari perbuatan-perbuatannya. Pekerjaan-pekerjaan yang datang dari kitalah yang akan berbicara mengenai siapa kita. Dari apa yang kita lakukan, itu orang tahu kita ini siapa. Contoh ya, misalnya ada yang meninggal. Sebagian orang melakukan dengan kata-kata, turut berduka cita, turut bersimpati, turut sedih karena engkau kehilangan orang yang engkau kasihi, dengan berbagai kata-kata ya. Atau juga bisa dengan perasaan, ikut berempati, ikut sedih, ikut merasakan kesedihan karena dia merasa kehilangan. Tapi dikatakan di sini orang itu baru dikenal kebesarannya dari perbuatannya, bukan dari kata-katanya, bukan dari perasaannya. Saya mau kasih contoh, ada satu teman ya di dalam satu komunitas. Kalau ada yang meninggal,
dia bisa melupakan segala pekerjaannya, segala aktivitasnya, segala kegiatannya. Dia mengutamakan pelayanan untuk yang meninggal tersebut. Dia menyiapkan lagu-lagunya, dia langsung mencari organis, dia yang memimpin pujian dalam perayaan Ekaristi tersebut tanpa diminta. Dia selalu siap sedia. Itu kalau di kalangan komunitas atau keluarga besar atau saudara atau teman dari anggota komunitas. Tapi pernah suatu kali dalam satu keadaan yang nggak memungkinkan, kalau nggak salah waktu itu hujan besar atau banjir besar ya, saya lupa. Tapi ada salah satu orang tua dari anggota komunitas meninggal dan rumah dukanya itu jauh. Kami semua memang merasa nggak mungkin pergi ke sana. Hujan, banjir, jauh ya. Tapi orang tersebut, teman saya ini, dengan komitnya dia pergi sendiri. Dia pergi sendiri, dia bawa organis, dia di sana bernyanyi, ikut supaya perayaan Ekaristinya menjadi lebih meriah, lebih husuk karena dia hadir di sana. Nah, di sini yang mau dikatakan bahwa kebesaran, ketulusan, pelayanan dari teman saya tersebut kelihatan dari tindakannya, bukan dari kata-kata, bukan dari perasaannya. Di sini Suster Faustina mau katakan ya, kebesaran seseorang itu dari perbuatannya. Dikatakan lagi di 6:6. Suster Faustina bilang lagi, aku tahu bahwa semua perjuangan untuk mewujudkan kesempurnaan dan semua kesucian bertumpu pada kehendak Allah. Sekali lagi ya, aku tahu. Artinya Suster Faustina menjadi lebih mengerti, menjadi lebih tahu, dan ini juga pemberitahuan buat kita semua bahwa semua perjuangan, kita berjuang mau menjadi sempurna, mau menjadi suci. Apa yang kita lakukan setiap hari kan? Kita mengevaluasi hidup kita, kita mau setiap hari menjadi lebih baik lagi, dan itu memang butuh perjuangan. Jadi perjuangan untuk jadi sempurna dan jadi suci itu adalah bertumpu pada kehendak Allah. Kita melakukan segalanya berdasarkan kehendak Allah, bukan kehendak sendiri. Pemenuhan kehendak Allah secara sempurna merupakan kematangan dalam kekudusan. Ini yang dikatakan oleh Suster Faustina yang perlu kita renungkan. Pemenuhan kehendak Allah secara sempurna, jadi kita melaksanakan kehendak Allah itu sempurna, bukan asal-asalan, bukan kalau lagi mau, bukan kalau lihat situasi tertentu, tapi pemenuhan kehendak Allah secara sempurna merupakan kematangan dari kekudusan. Menerima terang Allah dan mengetahui apa yang dikehendaki Allah, tapi tidak melaksanakannya. Nah, ini perlu kita hati-hati ya. Kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Kita mendapat pencerahan, mendapat terang Allah. Dan kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Tapi tidak melaksanakannya. Itu adalah suatu penghinaan besar terhadap kemuliaan Allah. Tuhan kasih pencerahan, sehingga dari tadinya kita nggak mengerti menjadi mengerti kehendak Tuhan, tapi nggak kita laksanakan. Itu adalah suatu penghinaan besar terhadap kemuliaan Allah. Jiwa seperti itu patut ditinggalkan oleh Allah. Dan dipertegas oleh Suster Faustina, orang seperti itu mirip Lucifer. Karena Lucifer memiliki terang yang cemerlang, tapi enggak melaksanakan kehendak Allah. Ini menjadi masukan buat kita semua ya. Kita kan nggak mau dibilang mirip Lucifer. Tapi sikap kita, perbuatan kita, hidup hari-hari kita mungkin kita seperti dia. Tahu tapi nggak mau lakukan. Contoh dalam hidup kita sehari-hari. Dalam pernikahan ada janji kesetiaan. Istri
setia kepada suami, suami juga meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya, setia juga kepada istrinya. Tahu janji-janji tersebut harus setia, tapi enggak melaksanakan. Contoh ya, misalnya ada suami istri, dia menikah, bukan dijodohkan ya, tapi menikah, memang sama-sama suka menikah, mulai dari hidup dari nol, mulai hidup susah, berjuang bersama-sama terus sampai akhirnya hidupnya berkecukupan. Karena dia hidupnya berkecukupan, otomatis juga punya teman-teman yang berkecukupan. Teman-temannya makin banyak. Dia karena bergaul dengan teman-temannya yang dalam tanda kutip salah, dia merasa dia mampu, dia merasa dia harus bisa menunjukkan kehebatannya. Ya, dia punya uang, sukses, dia punya teman, dia punya banyak kuasa, artinya saya mau ini, kamu mau apa? Nggak ada yang bisa larang saya. Ini hasil jerih payah saya. Ini kesuksesan saya. Saya mau menunjukkan kehebatan saya, kesuksesan saya kepada orang-orang di sekitar saya. Dia merasa ini hebat, ini hebatnya dia. Tapi tanpa dia sadari itu justru kelemahannya dia. Ya. Nah, salah satu yang dia lakukan, yang dia merasa hebat itu adalah saya mau manjain diri saya. Saya dari muda sudah hidup susah, sekarang saya sudah mampu, saya sudah kaya, saya mau memanjakan hidup saya, mau memanjakan diri saya dengan memenuhi nafsu-nafsu saya. Kepuasan makan mungkin ya, pakaian, barang-barang berharga, dan juga kepuasan atau nafsu-nafsu lainnya. Hanya untuk sekedar menunjukkan bahwa saya punya kehendak bebas. Kalian nggak bisa atur saya. Saya punya uang, saya bisa beli segalanya ya. Itu kesombongan dia. Akhirnya dia melakukan satu kesalahan. Dia melakukan perselingkuhan, istrinya nggak tahu. Nah, di sini dia ketemu sama satu perempuan yang dalam tanda kutip jahat, ya. Si perempuan ini berusaha mengambil harta si laki-laki ini dengan ancaman, kalau kamu nggak kasih saya uang, saya kasih tahu istri kamu. Karena suaminya memang dasarnya juga nggak mau bikin sakit hati istrinya, hanya dia mau pamer bahwa dia bisa menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia mampu, dia berani, dia nggak takut istri. Tapi akibatnya dia jadi kayak di penjara. Yang dia merasa di satu pihak itu kehebatan dia, tapi sebetulnya dia merasa di penjara karena sekarang dia didikte oleh perempuan ini untuk selalu memenuhi keinginan perempuan ini. Kalau enggak, nanti saya cerita sama istri kamu. Kalau kamu nggak kasih, nanti saya cerita sama istri kamu. Nah, karena ketakutan itu akhirnya dia berusaha memenuhi apa yang diminta oleh si perempuan itu. Lama-lama habis kan hartanya. Begitu sudah habis, tetap aja si perempuan ini kasih tahu ke istrinya bahwa suami kamu itu nyeleweng. Suami kamu itu sudah hidup sama saya sekian lama. Ya, pokoknya tujuannya membuat keluarga ini berantakan. Nggak tahu ceritanya bagaimana, tapi yang saya tahu akhirnya si yang laki-laki ini masuk penjara. Di penjara dia pernah mau bunuh diri dengan cara ngikat badannya dia dengan kawat listrik atau apa gitu ya. Jadi di situ saya mulai melihat bahwa sebetulnya pernikahan itu dimulai dengan sesuatu yang baik. Mau hidup bersama, mau setia bersama, hidup dalam susah dan untung ya. Tapi karena bujukan, karena dia merasa hebat, padahal itu kelemahannya. Dia tergoda oleh wanita dan ketemu wanita yang jahat, yang membuat keluarganya berantakan. Di sini saya cuma mau cerita bahwa dia tahu terang Tuhan. Dia tahu bahwa hidup di hadapan Tuhan itu adalah sebagai suami, dia harus setia kepada istrinya. Harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia tahu. Tuhan kasih terang itu. Tapi karena berbagai godaan dan kesombongan, maka dia tidak mentaati peraturan-peraturan yang ada.
dia tidak melaksanakannya dengan baik, malah dia melanggarnya. Nah, itu adalah suatu kedosaan yang di dalam diary ini Suster Faustina jelas bilang seperti Lucifer. Tahu tapi melanggar, tahu perintah Tuhan tapi dilanggar. Nah, kita jangan masuk ke kategori seperti itu ya. Aku merenungkan, kendati segala kesulitan, aku selalu setia mengikuti kehendak Allah yang aku ketahui. Kembali lagi kepada Suster Faustina, dia katakan, aku selalu merenungkan. Walaupun ada banyak kesulitan, tapi jangan stop di kesulitan itu. Dia harus bisa melihat yang lebih besar, aku mau melaksanakan kehendak Allah. Dan kalau untuk melaksanakan kehendak Allah ini menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip merugikan kepuasan jasmani, harus berani didobrak, harus berani melakukan penyangkalan diri, harus berani melepaskan godaan-godaan duniawi itu. Karena kembali lagi, tujuan kita adalah melaksanakan kehendak Allah supaya suatu hari nanti kita ada bersama-sama dengan Allah di surga. Doanya Suster Faustina, oh Yesus, berilah aku rahmat supaya kehendak-Mu yang sudah ku ketahui, ku wujudkan ya Allah. Itu menjadi doa kita semua ya dalam doa penutup pertemuan pada hari ini. Kita tutup dengan doa seperti yang Suster Faustina ajarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas rahmat-Mu yang Kau berikan pada hari ini. Dan sebagai penutup kami ingin berdoa seperti doa yang dipanjatkan oleh Suster Faustina kepada Tuhan Yesus. Oh Yesus, berilah aku rahmat supaya kehendak-Mu yang sudah ku ketahui, ku wujudkan ya Allah. Sungguh Bapa, kami mohon rahmat-Mu agar kami bisa mengetahui kehendak-Mu dan mampu untuk mewujudkannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. bersorak-sorai bergembira. Aku rindu mempersembahkan kemuliaan kepada kerahiman-Mu, biar semua terjadi adanya.
bagimu.